3, 2, 1. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya Nani Sumarni dari kelas 3 NMSDM dengan MPM 120020319. Untuk pekan ini saya akan menjelaskan mengenai human capital, modal manusia. Simak videonya ya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan arti dan pentingnya human capital. Pada istilah human capital, pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi, pengetahuan, dan pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang terakhir waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, ialah yang pertama aset finansial seperti uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial kapital. Yang kedua, aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya mengenai hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, beli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. 2, build, membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, bounce, melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang keempat, bind, mengikat, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Yang terakhir, borong, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Mengenai transformasi peran divisi SDM dari dimensi operasional dan dimensi strategi, muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi serta kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Yang terakhir, employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Selanjutnya, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, adanya activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan sebagainya untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada
kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? Bagaimana tingkat return on investment ROI atau investasi tersebut? Dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selanjutnya, mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan menonton video sampai selesai. Thank you for watching. Sampai jumpa kembali.